Bab 39. Apa yang kau lakukan? Gara. Gara yang sedang mengangkat tongkat baseballnya, menoleh sebentar, melihat pada suara yang mengganggu konsentrasinya. Lalu kembali fokus pada lubang pelontar bola. Ada apa? Ayah. Bola terlontar ke arah Gara. Dengan sigap, pria itu mengayunkan pemukulnya. Tak, ayah diretas. Apa kau tahu? Gara terkekeh. Oh ya. Gara kembali fokus pada lubang tempat bola keluar. Mengambil ancang-ancang memukul. Siapa yang berani melakukannya? Gara, jangan bermain kesabaran denganku. Sentak Daniel dengan mata merah. Tak, bola kembali terpukul oleh Gara. Pria muda itu lalu meletakkan semua yang melekat padanya. Apa yang ayah lihat? Ucap Gara keluar dari tempatnya berlatih baseball. Aku tidak melakukan apapun, hanya berlatih fisik. Sejak tadi, Daniel mengepalkan tangannya menatap mata Gara penuh amarah. Apa ayah melihatku sedang meretas? Apa ayah pikir akulah yang melakukannya? Cobalah buka matamu. Mungkin kau sedang ngelindur, bisik Gara di samping telinga Daniel. Gara melangkah meninggalkan ayahnya. Aku masih akan berlatih menembak. Jika masih menganggap aku yang melakukannya, aku akan benar-benar melakukannya. Tanpa peduli hubungan antara kita, ayah. Daniel mengepalkan tangannya. Dia sudah tak tahu lagi siapa yang mungkin. Namun, benar apa kata Gara? Saat ini dia bahkan tidak menyentuh kamarnya. Tempat biasa anaknya bekerja. Tapi siapa yang memiliki kemampuan yang setara dengan anaknya? Daniel berpikir keras. Di dalam ruangannya, beserta beberapa orangnya sibuk dengan pertahanan serangan cybernya. Melihat semakin lemahnya pertahanan yang tidak diimbangi dengan kemampuan SDM-nya membuat Daniel terus berpikir. Panggil Gara. Titahnya masih fokus menatap layar di depannya. Laos menunduk, lalu pergi. Tuan muda, Gara sedang berlatih menembak. Kedua telinganya terpasang peredam suara. Sedang tangannya bersiap menembakkan peluru ke target sasaran. Dor, mau apa? Tuan Daniel memanggil. Gara tersenyum kecil. Aku sibuk. Tuan muda, ini mendesak. Katakan padanya. Jemput aku. Ucap Gara dengan senyum tipis. Laos kembali dengan tangan kosong. Mana Gara? Daniel mendelik melihat Laos hanya datang sendiri. Tuan muda ingin Anda menjemputnya. Daniel tertawa terbahak-bahak. Anak sialan. Daniel geram menendang apapun yang terlihat di matanya. Sebuah kursi melayang dan jatuh membuat bunyi dentangan yang sangat keras. Jika itu maunya akan kulakukan. Daniel menggertakkan giginya. Katie ikut memanggang ikan dengan adik kembarnya. Di kejauhan, Ken hanya melihat ketiganya berinteraksi. Kak, beneran Om Kenan sudah menikah denganmu? Tanya Sean. Kenapa? Om Ken mau. Lanjut Sean lagi. Apa maksud ucapanmu itu? Katie menatap tajam adiknya itu. Om Ken terpaksa. Sean. Celetuk Kian. Apa maksudmu terpaksa? Katie menjitak kepala Kian. Dedi yang memaksanya. Kan? Jadi apakah Kak Katie melakukan hal licik agar Dedi menikahkan kalian? Tanya Sean dengan mata polosnya. Sean, kau terlalu banyak melihat dan mendengar yang tidak perlu. Jangan racuni otakmu dengan urusan orang dewasa. Sergah Katie yang kekesalannya sampai di ubun-ubun. Kian dan Sean mendekatkan diri. Dan saling berbisik. Kau dengar itu? Kak Katie berlaku licik. Bisik Kian. Yah. Tidak heran Om Ken mau dengannya. Ya. Terpaksakan. Walau begitu bisik-bisik adiknya tetap Katie dengar. Tangan gadis itu mengepalkan dan menjitak kepala mereka satu persatu. Au. Sakit Kak. Makanya jangan menggibah. Cepat panggang ikannya. Mata Katie tak sengaja menangkap Ken yang berdiri di ambang pintu. Gadis itu tersenyum lebar dan melambaikan tangannya. Om, sini. Panggilnya. Winspoon menoleh. Hei. Kita harus memanggilnya apa sekarang? Bisik Sean pada Kian. Entahlah. Mungkin Om Abang. Atau Abang Om. Kiem. Kedua bocah kembar itu menggosok jarinya di dagu pertanda mereka sedang berpikir. Apa sudah ada yang matang? Tanya Ken mendekat mengamati ikan bakar di pembakaran. Belum. Om. Wins saling pandang. Lihat. Kak Katie saja masih memanggilnya Om. Bagaimana dengan kita? Bisik-bisik. Ken tersenyum mendengar bisikan twins. Panggillah yang membuat kalian nyaman. Ucap Ken membungkuk dan mengusap rambut twins.
Tentu senyuman manis khas milik Ken dia umbar juga. Om Ken, tampan sekali. Batin Katie dengan mata penuh cinta dan hati. Lihatlah muka konyol Kak Katie. Kian meledek dengan cengiran. Apa maksudmu hah? Katie kembali hendak menjitak adiknya itu. Kenapa terus berlaku keras pada twins? Protes Ken. Mereka susah melewati batas. Katie mendelik pada kedua adiknya yang bersembunyi di belakang Ken. Dengan lidah terjulur keluar menghina kakaknya. Apa kau juga akan begini pada anakmu kelak? Apa? Kamu tahu tidak? Sekarang ini rasanya seperti kamu sedang menghukum anak-anak kita dan mereka bersembunyi mencari perlindungan padaku. Wajah Cathy bersemu merah mendengar penuturan Ken dengan membuat perumpamaan. Ken tersenyum kecil. Cepat kabur, bisik Ken pada twins. Yang disambut anggukan dan cengiran. Kak Katie wajahnya memerah. Ledek Kian berlarian ke dalam rumah. Hahaha, Kak Katie malu-maluin. Sean ikutan meledek dan berlarian. Bocah sialan, geram Katie. Gadis itu melirik kesal pada Ken. Sudahlah, mereka hanya anak-anak. Katie cemberut membuang mukanya. Ken tersenyum gemas. Tangannya terulur mencubit pipi istri bocahnya itu. Ken melebarkan senyumnya. Bibirnya terbuka hendak mengatakan sesuatu. Tapi urung begitu dering ponselnya berbunyi. Ken merogoh kantongnya. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Halo, diam sejenak. Raut wajah Ken berubah. Tampak gurat tak senang di sana. Baiklah, tunggu aku di sana. Ken menutup teleponnya. Menatap Katie yang masih terus melihat padanya. Aku pulang dulu. Siapa? Tanya Cathy sedikit ragu. Tanpa menjawab, Ken hanya tersenyum sekilas. Lalu pergi dengan wajah serius. Apa begitu sulit hanya untuk menjawabnya saja? Lirih Cathy menatap punggung Ken yang kian menjauh. Katie membuang nafas berat. Kenan membawa mobilnya kembali ke apartemen miliknya. Berjalan melalui lobi dan masuk ke dalam lift. Di dalam sana Ken menghela nafas berat. Mengusap wajahnya dan memejamkan matanya. Pintu lift terbuka. Kenan berjalan hingga dilihatnya seorang wanita berdiri di depan apartemennya. Bersandar pada tembok di samping pintu. Wanita itu menoleh. Melihat pada Kenan. Wanita itu tersenyum sumringah. Ken. Wanita itu berlari dan memeluk tubuh Ken. Aku merindukanmu. Ken mematung membiarkan wanita itu memeluknya. Bab 40. Pagi itu Katie berangkat kuliah bersama Kai. Mereka satu universitas. Dalam perjalanan ke kampus, ponsel Kayla berdering. Kai melihat layar HP-nya. Gadis itu terdiam sejenak. Siapa? Katie yang menyetir menoleh sekilas lalu kembali melihat ke depan. Entahlah. Nomor asing. Kai menekan tombol hijau. Halo, Kayla. Aku Daniel. Ayah Gara. Kai tersenyum kecut. Netranya menajam seketika. Jadi apakah kau ingin menyerangku langsung paman? Batin Kayla. Ayo kita bertemu. Apa? Tidak ada. Tapi wajahmu. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Jika ada apa-apa aku akan memanggilmu. Ucap Kai dengan senyuman. Kai menggenggam erat HP-nya. Sejenak berdiam. Gadis itu mengirim pesan singkat pada Daddy Malvin. Katie selesai mata kuliahnya hari ini lebih awal. Di kantin Katie menghubungi Kai. Jika dia mungkin pulang lebih dulu. Katie berjalan ke arah parkiran. Tak sengaja melihat Sarah di seberang jalan kampusnya. Gegas Katie menghampiri. Tante Sarah. Sarah menoleh merasa namanya dipanggil. Katie. Hai. Sendirian Tante. Katie. Jangan memanggilku Tante. Protes Sarah dengan cemberut. Iya. Aku panggil Mbak. Aku bukan orang Jawa Katie. Jiah. Mana Katie tahu kamu orang Jawa atau bukan? Apa sih maunya dia? Batin Katie dengan senyum palsu. Jadi, mau dipanggil apa? Sarah. Atau kakak saja? Begitu. Baiklah Sarah. Ucap Katie mengubah panggilan yang paling nyaman buatnya. Kenapa kau sendiri? Di mana Max? Pria berkulit eksotis itu. Apa? Kenapa dia menyebut pacarnya begitu? Sungguh aneh. Batin Katie lagi. Kupikir Max pacarmu. Memang, apa yang kamu lakukan di sini? Chat. Aku kuliah di universitas ini. Jawab Katie menunjukkan bangunan di belakangnya. Wah, anak orang kaya memang berbeda. Mereka yang masuk ditentukan oleh prestasi. Sarah. Baiklah, aku sedang gabut nih.
Temani aku belanja. Yah, oh aku juga tidak ada kerjaan. Tidak masalah kan jika hanya sekedar menemaninya belanja. Lagi pula aku sudah lama tidak berbelanja. Batin Katie. Baiklah ayo. Katie menyetujui. Apa kau bawa mobil? Iya. Kalau begitu tunggu sebentar. Katie berlari ke arah gedung beberapa saat kemudian dia keluar. Ayo. Katie pun masuk ke dalam mobil Sarah. Mereka berkendara menuju ke pusat perbelanjaan di kota. Kayla menatap kunci mobil di tangannya. Kunci mobil milik Katie yang diserahkan padanya tadi. Kai menggenggamnya erat. Di belakangnya muncul beberapa orang pria berpakaian hitam. Kai menoleh dan tersenyum pada mereka. Gantilah pakaian kalian dengan baju biasa. Jangan sampai ada yang menyadari jika kalian bersamaku. Baik Nona, tunduk mereka bersamaan. Tatapan mata Kai menajam. Setidaknya aku harus menjaga diri. Mengantisipasi kemungkinan terburuk. Walau aku tahu apa tujuannya ingin bertemu denganku. Gumam Kayla dengan pandangan sendu. Di sebuah kafetaria Daniel duduk menatap taman air yang mengalir. Tenang hati dan damai jiwa jika melihatnya. Laos datang mendekat dengan sedikit membungkuk padanya. Puan, Daniel menoleh padanya. Nona Kayla sudah tiba. Daniel tersenyum dan melihat pada Kai yang berdiri di belakang Laos. Duduklah. Kayla duduk di seberang Daniel. Ada apa paman mencariku? Aku hanya ingin bertemu. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Daniel terkekeh. Kalau begitu, aku ingin memberitahumu juga memberimu peringatan. Kai mengulas senyum. Silahkan. Saya akan mendengarkan. Jangan dekati anakku. Daniel melempar beberapa lembar foto di meja depan Kayla. Kai tersenyum kecut. Putramu yang datang padaku. Jelas Kai. Jika tak ingin dia menemuiku, kurung saja dia di kamar. Ucap Kai mencemooh. Daniel terkekeh. Benar-benar Putri Malvin. Kau sangat berani. Terima kasih. Dia ayah yang hebat buat saya. Daniel melembar selembar undangan ke arah Kayla. Datanglah besok. Kai melirik undangan berwarna merah itu. Hatinya bergemuruh. Sesak tiba-tiba menyeruak menghimpit dadanya. Kayla bernafas berat. Itu sebagai peringatan untukmu. Untuk tidak mengganggu Gara. Dia akan segera bertunangan. Kai mengulas senyum terindahnya. Walau hatinya tercabik saat itu. Saya akan datang. Tentu saja. Kau harus datang. Tegas Daniel dengan sorot mata tajam. Daniel beranjak. Mengambil langkah meninggalkan Kayla dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ini adalah bayaran karena kau sudah meretas dan mengambil terlalu banyak. Gumam Daniel dengan langkah pelan dan senyum sinis. Kayla masih terdiam duduk di tempatnya. Matanya menatap beberapa lembar foto di depannya. Kai mengambil satu lembar. Foto saat dia dan Gara di kolam renang. Juga saat mereka berciuman di gubuk di gunung. Semua berserakan di atas meja. Air mata Kai lolos begitu saja. Tangannya meremas ujung foto itu. Semua sesak menghimpit dadanya, membuatnya kesulitan untuk bernafas. Kai menepuk dadanya, mencoba merontokkan semua rasa sakit di sana. Isak kecil terdengar lirih, saat matanya terpantik pada lembar undangan berwarna merah. Kai meraihnya dan membuka. Undangan pertunangan Gara dengan seorang gadis cantik bernama Sanum. Jangan lemah Kai, kau harus lebih tegar. Isaknya lirih. Katie dan Sarah berjalan-jalan di sebuah mall. Kedua wanita itu memasuki satu toko ke toko yang lainnya. Sarah dengan tentengan, sedang Katie hanya membeli sepasang pakaian dan dalaman. Kamu hanya beli itu? Tanya Sarah memastikan. Yah, hanya ini yang kubutuhkan. Begitu. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Ken? Yah, karena suatu alasan kami menikah. Ah, jadi kalian sudah menikah? Sarah terdiam sejenak seolah baru sadar. Waat, teriaknya histeris tak percaya. Kalian sudah menikah. Kau, dan Kenan. Serunya lagi memastikan dengan sangat tidak percaya. Kenapa reaksimu seperti itu? Tentu saja ini sangat mengejutkan. Ucap Sarah dengan wajah yang masih tampak terkejut yang tidak dapat disembunyikan. Katie tersenyum kikuk. Yah, banyak yang terjadi. Jadi akhirnya kami menikah. Siapa yang menikah? Suara seorang pria muncul dari belakang kedua gadis itu. Sarah dan Katie menoleh bersamaan. Max, dia, bocah ini dengan Ken. Kau terkejutkan. Max sedikit memundurkan tubuhnya dengan tangan yang dia tempatkan di bawah janggutnya. Benarkah?
Katie lagi-lagi tersenyum kikuk. Tapi, aku baru saja melihat Ken dengan seorang berambut panjang. Max menunjuk ke arah belakang. Apa? Sarah dan Katie sama-sama memekik terkejut. Mata Katie langsung melebar melihat arah yang Max tunjuk. Om Ken. Geram Katie. Di ujung belakang Max melihat suaminya dengan seorang wanita berambut panjang. Sarah pun melongok melihat. Mulutnya membulat. Itu kan. Sarah menoleh pada gadis di sampingnya. Sarah terlonjak. Tubuh gadis itu sudah berkobar siap membakar apa saja yang ada di dekatnya. Ya Tuhan. Bakal jadi perang nih. Seru Sarah dengan senyum dipaksakan. Set. Diam saja. Ini bakal menarik. Max merangkul pundak Sarah.